Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat tetap. Bertemu lagi dengan saya Parman yang paling ganteng sekeluarga. Keluarga gue doang dong ya. Oke sobat tetap, saya tidak mungkin sendiri, karena kalau sendiri saya nggak seru. Saya masih ditemani sahabat saya. Halo Mas Irin. Halo Mas. Aduh, sehat selalu ya Mas Irin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas, Ya Mas. ini ada requestan Mas dari sobat tetap. Nah, beliau menanyakan bahwasanya ada yang namanya sosok jin itu adalah genderuwo. Iya. Wujudnya ini seperti apa sih Mas genderuwo itu Mas? Boleh diceritakan biar sobat tetap paham. Baik Mas Parman, pertanyaan dari request dari sahabat detak. Saya akan pas sosok genderuwo. Sosok genderuwo itu menyeramkan. Bentuknya memang seperti kayak hewan kingkong gitu Mas. Hewan kingkong yang gede. Serem sekali itu Mas. Tapi saya menghadap sampai loh. Mohon maaf loh. Saya bukan itu Mas. Saya kan bang ganteng Mas. Parman ya. Kalau agak miring dikit kiri kan kurang. Sosoknya seperti kingkong, berbulu-bulu-bulu, matanya gede Mas, serem. Cuma nggak percikan darah nggak. Tapi ya serem, jelas kan hitam. Itu ada yang kalau menurut saya yang saya tahu itu kayak ada tanduknya gitu. Kalau tanduk sih nggak ada Mas. Nggak ada. Polos, cuma rambutnya kan terlalu memang gimbal. Telinganya memang agak Panjang. lebar. Oh, lebar. Ya punya taring. Cuma taringnya itu ya lancip lincip. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya. Iya Mas. Iya pokoknya serem nih kan. Mulutnya lebar juga. Kan begitu, karena itu kan termasuk makhluk sakral astral gitu Mas. Nah itu Masuknya seperti itu. Itu genderuwo itu adanya di daerah mana sih, atau Pulau Jawa kah, atau senusantara ini ada yang namanya genderuwo itu? Genderuwo itu di setiap daerah, di setiap pulau itu, cuma di luar pulau ini loh, bukan di pulau luar loh Mas. Yang masih di wilayah Indonesia aja. Itu ada Mas, karena itu makhluk itu kan memang makhluk awal di dunia itu Mas, termasuknya kan. Berarti awal dunia diciptakan Ya makhluk seperti itu. Oh itu ada genderuwo. Iya ada genderuwo. Makhluk seperti itulah, menyeramkan itulah makhluknya itu. Luar biasa kalau gitu ya. Yang namanya genderuwo sangat menakutkan. Tapi ya kalau genderuwo itu nggak sejahat seperti apa yang kita bayangkan makhluk kayak gitu Mas. Karena itu bisa ditaklukkan juga dan bisa ajak berteman juga sama orang manusia. Nah itu tadi Mas Irin bilang bisa ditaklukkan. Nah, jadi cara menaklukkannya itu bagaimana? Ada nggak ritual-ritual tertentu untuk memanggil atau mewujudkan sosok genderuwo tersebut? Ada Mas tata caranya, terus mungkin pakai mediasinya itu ada semua Mas, untuk biar menghadirkan sosok genderuwo ini Mas. Nah, contohnya seperti apa Mas? Mediasinya atau ritualnya? Kalau ritualnya otomatis di hutan ya Mas ya, hutan belantara yang kira-kira itu ada pohon randu atau pohon kapuk. Itu biasanya genderuwo senangnya di pohon kapuk atau randu. Itu satu. Keduanya di pohon aren. Aren itu yang kolang-kaling. Oh gitu, yang buat kolang-kaling. Banyak kolang-kaling itu pasti di situ Mas. Nah, selain dua pohon itu ada nggak si genderuwo tersebut
Mungkin atau di pohon sengon kah atau di pohon asem? Enggak mas, karena kalau pohon sengon itu kan terlalu licin, mungkin kalau di makhluk itu tempatnya di pohon sengon jatuh kan licin. Karena di gua juga ada, di gua itu kan makhluk itu ada, karena itu ada rajanya mas, raja, terus kerajaannya kan ada. Oh, genderuwo itu ternyata punya kerajaan. Punya mas, punya raja, punya kerajaan. Berarti ada raja genderuwonya ya? Ada. Nah, terus yang berkeliaran ini siapa? Anaknya Ya, atau cucunya atau ponakannya? Pasti anak buah. Oh, anak buahnya. Gitu, mas. Dan bisa menggaulin orang juga mas. Oh gitu. Genderuwo itu memang makhluk yang ilmunya itu luar biasa. Nah itu berarti kalau bisa menggauli manusia, berarti dia bisa berbentuk atau wujudnya berubah menjadi manusia dong mas? Iya mas, jadi dia itu bisa mencolok putra mencolok putri, artinya itu bisa merubah wujud seperti kita orang mas. Sama plek seperti kita orang. Jadi kalau misalnya mau gaulin orang, dia itu biasanya ada orang satu keluarga itu biasanya istrinya ada permintaan. Nah, permintaan suruh nyari apa yang kira-kira suaminya susah nyari mas. Oh gitu. Mungkin angkat-angkatan atau gimana ya. Atau mempunyai keinginan pengen makan sesuatu yang dari hutan. Tiba-tiba suaminya berangkat, udah pulang lagi bawa pesanan apa yang dimau si istri. Gitu mas. Padahal ya istrinya nggak tahu bahwa itu genderuwo, taunya suaminya, karena kan wajah semuanya baju sama gitu. Klub sama, nggak ada gesek, enggak sama. Tadi Mas Irin bilang bahwasanya genderuwo itu bisa bersetubuh dengan manusia atau berhubungan lah. Nah, berarti si genderuwo tersebut ini bisa dong menghasilkan anak dari manusia atau keturunan. Iya mas, memang harus. Si kemauan genderuwo itu memang harus begitu mas. Jadi setelah bersetubuh ya, bersetubuh sama itu orang tersebut, nanti kan bukan satu kali. Si genderuwo itu menunggu lengahnya suaminya juga. Si cowok itu pergi, nanti datang lagi genderuwo, pergi datang lagi genderuwo, gitu mas. Jadi lama-lama udah dipakai, ambil juga. Dan orang tersebut itu tidak menyadari bahwasanya itu bukan sosok istrinya, suaminya, bahwasanya itu sosok genderuwo, dia tidak menyadari sama sekali, karena dilihat postur tubuhnya sama mas. Sama. Mungkin cara mainnya aja yang berbeda kan ya gitu. Mungkin lebih ganas ya. Ya, karena sih enggak, mungkin lebih lama gitu mas. Berarti dia pakai penguat atau apa yang bisa bikin lama itu? Yang namanya jin atau golongan makhluk begitu kan pasti beda mas. Nah, ini tadi Mas Irin bilang bahwasanya berhubungan intim, berarti kan ketika berhubungan dengan manusia dia bisa menghasilkan anak. Bisa mas, menghasilkan anak. Setelah anak itu lahir, otomatis kan beda sama anak orang-orang tersebut mas. Nah, perbedaannya apa nih mas? Perbedaannya pasti ada ciri-cirinya mas. Ciri toh itu yang badan lemok hitam-hitam itu mas. Mukanya terus berambut juga seperti bapaknya kan gitu. Matanya tapi bayi, tetap anak kayak gitu. Tetap anak manusia, lahir tetap normal. Karena pinjem ngikut dari ibunya kan, lahir kan gitu. Nitip janin kan. Gitu. Sama seperti manusia, cuma kadang-kadang ya kalau setelah jadi bocah, jadi anak kan pastinya menyendiri, karena mungkin nggak pede. Cara sekarang kan nggak pede dengan keadaannya sendiri kan gitu. Orang-orang nggak pakai bulu kok saya pakai kan gitu. Nah itu kalau menurut Mas Irin, bisa nggak dia hidup normal, si anak genderuwo ini bisa nggak hidup normal seperti anak manusia lainnya? Pasti ada kelebihan mas.
beda sendiri. Oh, beda sendiri. Beda, tetap beda karena kan itu kan dua alam, yang satu alam nah kan kajiman kan namanya, Iya. satu alam manusia kan pasti beda. Nah, itu dia, anak tersebut bisa nggak itu dia melihat alam lain selain alam nyata? Oh pasti itu. Nah, nanti suatu saat ketemu bapaknya yang sudah kembali semula wujud itu kan. Wujud genderuwo. Iya, wujud genderuwo. Pasti bapaknya pun nggak tegang lihat anaknya ditinggal begitu saja. Pasti dari kejauhan masih ngikuti gitu. Gitu. Nah itu bisa nggak itu genderuwo itu dijinakan? Bisa Mas, genderuwo itu dijinakkan. Caranya gimana tuh, Mas? Caranya menjinakkan itu biasanya kan pertama itu kita sengaja mau berteman sama genderuwo kan. Pasti tata caranya ya melakukan ritual tapa berata, tapi nggak lama. Berapa lama itu? Paling tidak ya 7 hari. Yang penting mediasi itu lengkap, kesukaannya genderuwo itu ada, pasti hadir. Semalam pun bisa. Kadang-kadang kalau yang penting ada yang genderuwo sukai, yang biasa dimakan itu apa, datang. Nah itu kesukaannya genderuwo itu apa, Mas? Itu paling satu-satunya ini mediasi itu dari hewan, Mas. Apa ya hewan? Dari hewan itu seperti burung, tapi burung gagak misalnya ya, misalnya burung gagak atau ayam cemani. Itu kesukaannya, itu dia nanti dibakar atau bagaimana kita nggak tahu, yang jelas itu, Mas. Atau burung gagaknya itu disate, atau dikecapin gitu ya. Itu pun bisa untuk perjanjian apa kan gitu. Itu nanti untuk berteman juga, tapi genderuwo tidak bisa mematikan atau ini, Mas, kayak ilmu santet untuk mencelakakan orang itu nggak bisa. Nggak mau dia, nggak mau karena dia sayang sama manusia juga. Oh gitu. Iya. Berarti hanya bisa untuk berteman aja ya? Sama nggaulin orang gitu. Penggaulinya ini saya yang mengerikan. Berarti saya nggak boleh tinggal lama-lama nih ya. Aduh. Kalau sosoknya memang gendut seperti sampean itu. Saya nggak gendut, Mas, saya sispek. Suspek. Gitu. Kalau saya gendut, nah perut saya di depan. Ini kan perut saya masih setengah. Di belakang ya. Aduh. Nah, kalau menurut Mas Iril, Iya, Mas. dengan cara apa aja nih, ya kan? Selain dengan burung gagak atau ayam cemani untuk memanggil genderuwo tersebut? Ya itu salah satunya, Mas. Salah satunya kalau nggak ayam cemani ya gagak tadi, Mas. Yang lain kan biasa itu kayak tumpeng, kayak kembang, bunga, atau minyak itu kan biasa. Cuma kalau genderuwo juga baunya juga nyengat. Aslinya baunya nyengat seperti kayak singkong bakar atau apa itu, Mas, yang berbau geseng-geseng, Mas. Itu tanda-tanda dia mau hadir gitu. Ya tanda-tanda hadir, ya tanda-tanda wujud. Kalau genderuwo wujud sih langsung, nggak ganggu dulu atau begini atau meledek dulu, nggak, wujud langsung just kayak api cus gitu. Langsung wujud depan gitu ya. Menyeramkan dengan ngiler gitu, ngiler terus karena nggak punya tisu kali di sana kan. Besok saya siapin tisu, Mas. Tenang aja, Mas. Ya, Ngeri kok. tenang aja. Makanya serem luar biasa. Kita bicara aja kadang-kadang merinding dengan sosoknya seperti apa. Kita bisa membayangkan kayak gitu, bisa nggaulin orang gitu. Tapi kan orangnya juga nggak tahu karena bisa menyerupai orang. Itu makhluk yang memang tinggi ilmunya. Sungguh luar biasa Iya. ya genderuwo itu. Itu bisanya buat penjaga juga bisa juga. Tapi
nyelakain orang. Penjaga hanya misalkan ada yang mau dicuri atau apa, paling dia juga duduk, hanya udah, menampakkan diri. diri duduk kayak gitu. Orang ya takut lah. Takut walaupun nggak ngapa-ngapain, tetap kita orang, saya pun kadang ya kaget, takut juga gitu. Nah itu bisa mas. Nah, sosok genderuwo itu dijadikan misalnya mungkin kayak tempat usaha atau apalah, dijadikan penglaris. Kalau genderuwo nggak bisa mas. Tapi kalau genderuwo itu punya pegangan mas, artinya punya jimat. Itu bentuknya seperti apa mas jimat? Ya misalnya kalung, cincin, tapi bukan ini loh. Tak balik dulu. Cincin kan saya begini mas, nanti dia dikira cincin genderuwo kan. Bisa jadi mas. Padahal cincin Nemu gitu ya. enggak. Masa cincinnya cincin bahannya genderuwo. Aduh, lebih menakutkan. Iya, bisa mas, itu dipinjam mas, dengan apa, nego. Nah, tapi ya semuanya melakukan dengan nyimpang. Artinya nyimpang itu nyolong mas. Nyolong Gitu. Nah nyolong itu bagaimana tuh mas? nyuri. Ya. Setelah itu cincin dipinjam, misalnya ini pulung memang boleh dipinjam, syaratnya apa, harus dipenuhi semua kan, syarat-syarat penuh dikasihin mas. Tapi pertama syaratnya harus cewek loh. Oh gitu. Iya, yang minjem harus cewek. Kalau cowok ya nggak mau, dia paling sama jeruk makan jeruk gitu. Cewek, kalau pancingannya cewek. Intinya ada udang di balik bakwan gitu ya. Iya. Enak Iya. gitu mas. Setelah dipinjem, dikasihkan, nanti dipakai orang yang pakai itu langsung hilang, kayak ini kantong WW langsung hilang. Nanti orang tersebut main ke pasar, nyuri apa, emas atau uang atau segala-galanya. Nggak nampak, nggak kasat mata. Siapapun tidak bisa ngelihat. Nggak bisa. Baik itu istilahnya CCTV atau CCTV apa, ya, nggak bisa. atau paranormal lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu luar biasa sekali ya. Ya itulah ciri-ciri genderuwo dan ciri-ciri orang pengen kaya lewat genderuwo, tapi bukan genderuwonya yang maju, cincinnya yang dipinjam pegang. Itu pun dia punya permintaan, tak pinjemin tapi aku tolong saya dikasih kamar. Karena setelah dipinjam cincinnya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya dia minta kamar itu dia mau tidur, istirahat gitu ya. Tapi nggak ada tukang pijet. Nah itu request nggak dia? Saya mau bintang 5 atau bintang 3 gitu kan? Biasanya bintang banyak mas. Waduh, pusing mas kalau bintangnya banyak. Bintang banyak nggak pusing mas, tidur di lapangan lihat bintang, Oh gitu. hitung bintangnya berapa, banyak itu. Pegel. Nah, itulah salah satu bintang gitu. Kalau bicara bintang ya, Iya. saya juga punya bintang banyak gitu mas. Yang tenar itu ada bintang 7 mas, itu tenar gitu. Aduh, bintang film. Itu terkenal, asik, Banyak duit. ya. Semoga kita bisa banyak seperti itu ya mas. Bintang apa dulu mas? Bintang Kejora. Nah kalau menurut Mas Sirin, Iya, sambil rokok mas. oh iya, kita on rokok dulu ya sobat tetap. Kayaknya ini udah mulai lelah ini ya. Masih semangat, sahabat detak, semangat tentang genderuwo. Itu pun kadang-kadang sering dipakai orang loh mas. Misalkan orang papakan kaget kan, genderuwo. Wah, Nah itu orang kaget, genderuwo. Nah, sering dipakai orang. nah itu sebenarnya mas, genderuwo itu mitos atau fakta sih mas? Kalau menurut saya itu fakta mas, karena sudah banyak sejarah, legenda yang melihat, yang digaulin, dan ada tempatnya, dia punya raja, kayak gitu mas, punya kerajaan. Gitu. Oke.
Dan dari dulu zaman itu ada ceritanya kan kayak itu kalau makhluk genderuwo loh. Begitu. Itu nggak pernah memang memakan korban tumbal-tumbalan, itu nggak ada kalau genderuwo, nggak bisa. Hanya yang Mau. mungkin yang dia cari tujuannya Dewa. adalah pasangan atau Pasangan untuk memuaskan. Kalau makan ya paling itu apa hewan. selain hewan nggak ada lagi. Ya nggak ada. Atau mungkin dia minta roti atau bisa apa singkong rebus gitu. Ya bisa juga, cuma kan dia pasti nyari sendiri mas. Kalau ada orang hutan, orang di hutan itu kan rebus singkong atau apa itu tiba-tiba hilang. Gitu. Oh dia yang nyuri. Ya, Wah, nyuri, lapar juga tentunya. sobat tetap hati-hati yang suka makan singkong dan Singkong. merebus terus peletakin atau hilang ya. Jangan-jangan Singkong. genderuwo yang nyuri. Singkong bakar. Singkong bakar. Gitu, Mas. Singkong bakar. Oke sobat tetap, sekian cerita tentang genderuwo. Untuk sobat tetap yang punya pengalaman tentang genderuwo, boleh dong komen di bawah ini. Kita tunggu komenan sobat tetap. Oke Mas Irin, terima kasih banyak sudah Iya, Mas. menjelaskan tentang genderuwo. Genderuwo ya, jangan lupa genderuwo bojonya pri. Oke sobat tetap, sekian cerita tentang genderuwo. Bagi sobat tetap yang mengetahui dan lebih berpengalaman tentang genderuwo, boleh komen dong di bawah ini. Untuk season berikutnya kita akan mengupas tentang penglaris. Mungkin sobat tetap ada yang membutuhkan penjelasan tentang penglaris, tunggu video kita di selanjutnya. Buat sobat tetap yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Dan yang lagi enjoy, makin enjoy aja. Untuk sobat tetap yang lagi banyak rezeki, kirim-kirim dong ke kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama saya Parman yang paling ganteng sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam detak malam.